Sobat Semegah, kembali lagi di Genius Speak. Bersama saya Jessica Octavianda. Kali ini kita akan membahas podcast tentang spesial Hari Ibu yang ke-96 nih. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial dari wali murid, salah satu wali murid dari siswa SMK Negeri 1 Glagah. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Ibu, dengan Ibu siapa dan dari wali muridnya siapa? Saya dari Ibu dari Maidava, ya, nama saya Bu Utari. Oh, salam kenal Iya. Ibu Utari. Iya, Kalau boleh tahu Maidava dari kelas? dari kelas TKJ 2. Oh, Iya. Ibu, Kelas- kok saya mau tanya-tanya sebentar nih ya Bu, untuk podcast kali ini mungkin akan membahas tentang kehidupan seorang ibu itu gimana gitu ya Bu. Oke, kan ini merupakan pertama kali ya Bu untuk Ibu jadi Iya. seorang ibu. Gimana sih Bu perasaannya waktu pertama kali mempunyai seorang anak, terus kemudian sekarang juga sudah menginjak usia remaja menuju dewasa, itu gimana perasaannya Bu? Perasaannya ya gimana ya Mbak, was-was juga, khawatir juga, apalagi Maidava wataknya kan keras dia ya. Harus ekstra hati-hati ngomongnya, harus halus. Dia itu kalau ngomong kasar sidik, ibunya ngomong kasar sidik, dia emosi. Oh gitu, Cepat jadi emosi, ya. dari Ya. emosionalnya ya Bu, Mm-mm. itu jadi salah satu tantangan mungkin untuk Iya. menghadapi anak remaja Iya. sekarang. Terus gimana caranya Ibu untuk menghadapi kalau misal Maidava lagi kurang nih emosionalnya, lagi Iya, naik, itu kurang. gimana caranya Bu? Harus dirayu lah Mbak, dirayu, bilangin gini. Dulu ibu juga pernah sekolah, pernah muda. Kalau dibilangin jangan cepat marah, harus meredakan emosionalnya gitu. Jadi tetap harus dibilangin pelan-pelan ya Bu. Mm-mm. Gitu. Oh iya, kalau boleh tahu Bu, sebelumnya Ibu ini ibu dari berapa anak? Maidava itu 4 saudara. Maidava yang paling bontot. Terakhir. Iya. Oh, dia anak bontot ya. Kakak-kakaknya sudah lulus semua? Sudah, alhamdulillah. Oh, tinggal Maidava saja. Tinggal Maidava saja. Oh, gitu. Terus kalau misal masuk ke SMK ini, itu permintaan dari Ibu atau dari Maidavanya sendiri pengen ke sini? Permintaan Maidavanya sendiri. Gitu. Mm-mm. Terus itu cara Ibu support dia buat tetap lanjut sekolah, terus ngikutin apa kemauannya dia gitu ya Bu? Iya, harus bersabar ya Mbak, harus telaten. Soalnya ya itu tadi, dia emosional. Kontrol emosionalnya. Iya. Gitu. Terus gimana sih Bu cara Ibu support dia terus? Gimana caranya kayak apalagi di TKJ ini kan juga pasti banyak sekali kebutuhannya, kemudian sport-sport yang lainnya juga, itu gimana Bu? Ya gimana ya Mbak ya, Maidava kan banyak permintaannya itu, ini. Ibu harus kerja keras, harus ada kerja sampean selain bapak. Kadang bapak kan kerja, kadang enggak. Ibu harus kerja lebih keras. Ibu buat memenuhi kebutuhan. juga bekerja Ibu? Iya. Oh, gitu. Ibu sudah bekerja keras untuk Maidava. untuk semua anak-anaknya. Iya. Ada nggak sih Bu momen seperti apa yang paling dikenang gitu dari anak-anaknya? Kalau ibu sudah marah itu, misalkan Maidava susah ya diomongin itu, ibu marah kan, marah itu Maidava baiknya itu minta maaf. Dia itu baiknya minta maaf sama ibu, tidak mau mengulangi hal-hal yang kayak ini lagi gitu. Itu juga dari hasil didikan Ibu juga. Iya. Terus gimana Ibu cara baginya waktu? Kan tadi Ibu bilang Ibu juga bekerja ya Bu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu gimana caranya Ibu untuk membagi waktu antara di samping membesarkan seorang anak juga Ibu harus bekerja? Harus bisa bagi-bagi waktu Mbak ya. Kalau misalkan pagi 3:30 bangun, sholat, masakin buat anak-anak yang mau bekerja, bapaknya yang mau anak-anak yang mau sekolah, mau bekerja gitu. Gitu nanti sampai
Itu baru sampai sore. sampai sore. Heeh. Baru nanti sisanya untuk mengurusi anak-anak juga, waktunya Iya, untuk pulang. keluarga. Heeh. Ada gak sih Bu, seperti di saat momen ibu menjadi seorang ibu itu titik terendahnya menjadi seorang ibu? Seperti kayak ibu merasa sangat lelah gitu. Terasanya itu kalau malam Mbak habis sholat isya itu capek sekali. Tapi ibu gimana, harus semangat, besok harus gini kerja. Harus memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari Mbak, di rumah. Misalkan ya itu tadi mau sekolah, untuk biaya transport, sarapan itu harus disiapin dulu. Udah mikir tuh malam, sudah mikir Itulah gimana hebatnya. caranya. Itulah hebatnya seorang ibu ya teman-teman, bisa apa saja itu harus dilakukan, terus juga itu semua demi kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan untuk anak-anaknya pastinya. Terus kalau untuk Maidafa sendiri, ya Bu tadi sempat ambil rapor ya Bu? Iya sudah. Gimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Ada peningkatan dari ada Maidafa? peningkatan meskipun nggak dapat ranking ya, Yang penting kan nggak ada naik peringkat nilainya. ya, yang penting Terus nanti kalau misal rencananya Ibu nih untuk kedepannya, apakah Maidafa akan langsung bekerja atau mau dikuliahkan dulu, atau itu semua terserah sama Maidafa? terserah Maidafanya aja. Jadi Ibu tipe yang semuanya tergantung sama anak, yang penting anaknya Iya, nggak senang. maksa gitu Mbak ya. Gitu. Karena kan ada ya Bu, orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk anaknya gitu. Meskipun itu cara orang tua kan berbeda-beda mendidiknya. Itu kalau Ibu tipe yang lebih ke terserah anaknya gitu ya Bu. Iya, asalkan itu tujuannya baik. Gitu. Kalau selama ini ada nggak sih Bu perilakunya Maidafa yang sangat sweet gitu, yang menyentuh hati Ibu, terus yang paling dikenang sama Ibu? Misalkan kalau masih di sekolahan ya Mbak, WA ibu nanti makannya apa, nanti bikinnya itu ini gitu. Nah, itu hal-hal kecil ya teman-teman, hal-hal kecil tapi senang itu gitu sudah Mbak sangat bikin Ibu senang gitu. Iya. Itulah teman-teman, hal sekecil apapun itu bisa bikin ibu kita itu senang. Makanya harus perhatian sama ibunya, harus super karena kita kan juga nggak bisa nyampein rasa terima kasih kita cuman sekedar terima kasih, karena nggak akan terbayar juga kan dari jasa-jasa seorang ibu mendidik kita, membesarkan kita dari mulai bayi sampai kita udah segede ini tuh juga nggak bisa cuman dibayar dengan rasa terima kasih. Semuanya itu harus sehari-hari kita juga harus pengertian sama ibu kita, harus mengerti juga. Itu jadi salah satu bentuk rasa terima kasih kita ya Bu. Iya. Oke Bu, kan tadi kita akan membahas tentang Hari Ibu ya Bu. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri Hari Ibu itu gimana sih Bu? Apakah ada momen dimana Maidafa mengucapkan Hari Ibu ke Iya, Ibu? ada. Oh, selalu Ibu? Misalkan iya, selalu atau ulang tahunnya ibu dia selalu ingat. Masya Allah. Terus kalau menurut Ibu sendiri tentang Hari Ibu itu gimana sih Bu? Hari ibu itu Mbak ya, kayak gimana, untuk mengenang jasa-jasa ibu, misalkan sampai mulai dari anak, dari kandungan sampai dewasa ya Mbak ya, itu bukan soal mudah untuk mengurus anak-anaknya. Iya. Ya Mbak ya. Enggak apa-apa Ibu mau tisu Bu? Enggak lah. Tadi jadi sedikit emosional ya ini teman-teman bahasannya. Oke Bu, boleh dilanjut? Oke. Jadi gimana perasaannya Ibu? Menurut Ibu gimana sih itu Hari Ibu sendiri dari preferensinya Ibu? Ibu bangga sekali, soalnya jarang diperingati orang-orang lain ya, namanya Hari Ibu. Menang jasa-jasa ibu yang paling
paling berjasa itu dalam kehidupan kita seorang ibu. Seorang ibu, iya. Apalagi yang membesarkan kita, yang mengandung kita sampai melahirkan kita dan membesarkan, pasti juga perlu banyak sekali energi yang dikeluarkan. Gak cuma energi aja, tapi juga dari segi materi juga Iya. pasti banyak sekali. Iya. Di sini kan saya juga masih seorang siswa ya Bu. Saya Iya. belum merasakan Mm-mm. gimana nanti saya kalau jadi seorang ibu. Tapi saya harap saya bisa sekuat ibu. Iya, bangga sekali, ibu bangga sekali jadi ibu yang telah ya seorang 4 anak sudah besar-besar semua. Alhamdulillah yang 3 sudah apa Mbak ya, sudah Berpenghasilan. mempunyai penghasilan sendiri, bisa membantu ibu sekarang, membantu adik-adiknya sekolah gitu Mbak. Jadi itu juga dari buah yang ibu didik, Iya. itu mereka menjadi anak-anak yang pengertian sama ibu, jadi anak-anak yang bisa berbakti sama ibu. Oke. Ibu kan sekarang sudah menjadi seorang ibu, sudah berapa tahun ibu? Sudah lama sekali. Yang paling anaknya yang paling pertama Anak pertama umur 31. berarti sudah 30, sekitar 30 tahun. Sekitar jadi ibu sekitar 35 tahun lah. Masya Allah, sudah Iya. 35 tahun jadi Iya. ibu, tapi tetap masih semangat untuk Iya, membesarkan harus anak-anak. semangat, harus bisa motivasi anak-anaknya gimana biar untuk menghadapi, apalagi sekarang ya Mbak, cari kerjaan susah, makanya Iya, Maidava itu harus didorong gini. Sekarang itu harus apa, punya itu Mbak, punya keterampilan, punya skill gitu. Buat nanti persiapannya untuk di masa depan. Seandainya sudah keluar dari sekolah. Gitu. Ibu kan tadi ibu sudah lama sekali, udah 30 tahun menjadi seorang ibu. Kalau misal ibu bisa kembali ke masa lalu di saat ibu sebelum menjadi seorang ibu, ada nggak sih Bu momen dimana ibu pengen sekali kembali ke masa itu? Kalau ingin kembali ke masa yang dulu ya Mbak ya, misalkan ya masa-masa masih sekolah ini, itu senang, nggak kayak anak sekarang kan males-malesan, mau sekolah males-malesan. Iya, Dulu enggak, itu semangat Mbak, pagi-pagi sudah bangun, misalkan ya mandi, ibadah dulu, mandi, bantu-bantu orang tua, baru berangkat sekolah. Karena dulu lebih banyak perjuangannya ya Bu, karena sekarang kan anak-anak sudah merasakan kenyamanan, sudah itu. enak lah istilahnya Iya. Bu ya hidupnya. Terus ibu juga kan pasti di sini kalau dilihat dari cara mendidik ibu itu kan pasti ada peran dari ibunya ibu. Iya. Iya, Itu neneknya. iya, neneknya Maidava. Maidava. Ada nggak sih Bu kayak ibu mencontoh didikan ibu neneknya Maidava dulu kepada ibu, terus diterapin ke anak-anaknya ibu yang sekarang? Misalkan kalau pulang sekolah harus dibiasakan cuci kaki, tangan dulu, baru masuk ke kamar gitu. Terus Sembahyang dulu, baru makan. Terus kalau yang lain misal seperti cara menghadapi emosionalnya mereka, itu ada nggak Bu? Itu istighfar dulu, istighfar, menata hati, dingin dulu, hatinya dingin dulu biar enggak cepat emosi gitu. Gitu. Terus karena ibu, saya jadi nggak terlalu bisa berkata-kata ya teman-teman, karena di sini saya kan masih sekolah, jadi Iya. saya belum sepenuhnya mengerti iya. gimana perasaannya seorang ibu, gimana kerasnya ibu buat ngedidik anak-anaknya. Ibu, tadi kan kita sudah membahas soal gimana cara ibu membesarkan Maidava, menghadapi sikapnya dia sebagai anak remaja yang pastinya masih susah untuk mengontrol emosinya. Iya. Terus ada nggak sih Bu pesan-kesan atau pesan-pesan atau motivasi atau nasihat untuk Maidava atau kepada teman-teman yang lain yang sedang nonton sebagai seorang anak dari ibu? Pesan ibu apa ya Mbak, pesan ibu itu kalau orang tua itu lagi nasihati, minta tolong, jangan menghadap
nengok orang tua yang lagi nasihati tadi. Harus menunduk, kalau dulu menunduk Mbak, nggak nggak boleh bicara gitu. Karena itu juga sebagai bentuk cara menghormati Iya, orang tua ya Bu. iya. Terus ada lagi nggak Bu? Nah kalau di sekolah kan namanya orang tua, kalau di rumah orang tua bapak ibunya, kalau di sekolahan itu guru. Iya. Itu nomor satu, harus hormat. Misalkan ketemu Mbak harus ngasih salam, berjabat tangan Gitu. gitu. Mungkin ada lagi atau cukup? Sekiranya cukup lah dah Mbak. Oke gitu. Jadi harus tetap menjaga attitude ya teman-teman, intinya kepada orang tua, apalagi kepada ibu kita yang sudah sangat berjasa kepada kita. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama. Maaf apabila ada kekurangan ya Ibu. Semoga Ibu sama-sama. selalu sehat selalu. Amin, amin. Anak-anaknya semoga nanti kedepannya sukses semuanya, Iya, bisa amin. membanggakan Terima Ibu. kasih. Iya, amin. Semoga semuanya juga sehat selalu, keluarga Ibu selalu Amin. diberi Terima kasih. rezeki yang melimpah, diberi kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Podcast kita hari ini agak sedikit emosional ya, karena kita membahas tentang seorang ibu, orang yang paling berjasa di dalam hidup kita, yang gak akan bisa kita tandingin jasa-jasanya, gak akan pernah bisa kita bales semua jasa-jasanya. Jadi teman-teman harus selalu hormat dan juga patuh kepada orang tuanya ya teman-teman. Kayak yang udah ibunya Maidava bilang tadi, harus tetap hormat kalau di rumah sama orang tua, kalau di sekolah ya sama guru. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi bisa diambil hikmahnya, diambil positifnya. Dari teman-teman juga mungkin bisa sedikit mengerti lah bagaimana sih rasanya menjadi seorang ibu. Jadi kita sebagai anak juga sedikit memahami seorang ibu itu, jadi merasa gimana ya, jadi sedikit menghormati gitulah. Jadi apa ya, bisa lebih menghargai seorang ibu gitu intinya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye. Oke teman-teman, sebelum kita akhirin podcast kita hari ini, ada sedikit surprise nih untuk ibunya Maidava dari Maidavanya. Bu, ini Ditya, selamat hari Ibu ya Bu. Iya, makasih Ibu pesan Maidava tingkatkan belajarnya, kurangi main HP, jangan lupa sholat 5 waktu ya. Iya, kalau di rumah ibu yang harus dihormati, orang tua misalkan bapak ibu. Kalau di sekolahan ibu minta dapat selalu hormat sama guru, sama teman-teman, harus biar bisa kerjasama, kurangi emosionalnya ya Mei. Iya.